Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Ainur Hayati ya dan keluarganya. Ini saya sampai sekarang masih nggak habis pikir. Nggak ada itikat baik sama sekali, ya kan? Nggak ada komunikasi sama sekali. Ditambah saya nggak bisa komunikasi sama anak, saya nggak bisa ketemu anak, ya kan? Kalau ketemu anak harus datang ke situ dulu, ya memangnya kan butuh biaya ke situ juga. Satu itu, ya kan, boro-boro ada itikat baik, ya kan, boro-boro minta maaf, komunikasi aja enggak. Kalau memang mikirnya benci sama saya, silahkan benci-benci aja, bekas-bekas aja udah, tapi tolong itikat baiknya lah gitu. Justru malah saya bingung gitu, jadi merasa kenapa saya yang sekarang seolah disalahkan, kenapa seolah-olah dia yang merasa tersakiti, si Ainur Hayati yang tersakiti, justru dia yang menyakiti saya bertahun-tahun, mengkhianati saya sebagai suami, durhaka sama suami. Pertama nikah jujur saya bongkar, pertama nikah nggak pernah ada itikat baiknya, peduli, perhatian, mikirin suami makan bagaimana, suami yang nyuci baju bagaimana. Hah? Sama-sama suami tidurnya kayak gimana, kerja sampai jam berapa. Saya perjuangin, saya pertahanin, saya taruhkan nih harga diri saya demi untuk keutuhan rumah tangga sama dia. Tapi kenapa dia berkhianat, dia selingkuh bertahun-tahun? Jujur, coba pikir, kalian pikir, sakit nggak? Kamu lagi kerja, kita lagi kerja cari nafkah siang malam, banting tulang buat istri, buat anak. Tapi istri malah enak-enakan sama laki-laki lain. Coba pikir pakai otak, siapa yang salah? Dan saya melakukan itu karena ada sebab dan musababnya. Ada sebab yang menimbulkan akibat. Tolong dipahami itu. Tolong ngerti, gitu kan. Kalian itu harusnya itu bolehlah bodoh, tapi tolol itu jangan. Ya kan? Coba kalian pikir gitu loh. Ya kan, siapa yang gak marah? Suami mana yang gak marah? Ketahuan seperti itu. Bukan banyak punya itikat baik, mau menggugat cerai, diam-diam, gak ada konfirmasi, malah ngontrak sama laki-laki lain. Apa coba maksudnya? Dulu saya tantangin buat cerai, ngajuin bareng, dia gak mau. Sekarang diam-diam menggugat cerai. Apa alasannya? Itu yang saya gak habis pikir. Begitu ketemu, ya kan, malah nantangin, menantang saya, seolah dia yang merasa benar, dia yang merasa tersakiti. Kurang apa saya sama dia? Dia bebas, waktu jadi istri saya dia bebas kemana-mana, keluyuran kemana-mana, gak pernah bilang sama suami. Apa mas? Saya protes. Di saat saya protes sekali, dia ngomongnya banyak aturan ini dan itu segala macam, saya ngerti. Saya selalu ngertiin alasan dia. Dia gak pernah mau ngikut merantau, saya pun ngerti alasan dia. Ya kan? Asalnya katanya kalau nggak mau ngikut merantau, alasannya apa nih saya bongkar. Katanya Mas Karsam itu mau menguasai rumah itu. Apa coba? Ini saya bongkar. Jujur, menjelek-jelekin saudaranya dia. Jelek saudaranya di mata dia semua. Teh Meli katanya terlalu banyak hutang. Hutangnya segunung. Bla 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 bla. Ya kan? Khawatir. Takut rumah itu dikuasai. Alasannya itu oke, saya ngerti. Ya kan? Dulu dia ngejelek-jelekin ibunya. Ibunya sakit, berak-berak apa segala macam, jijik katanya ngurus ibunya. Saya nasihatin, itu surga. Di mana saya salahnya untuk mendidik istri untuk menjadi baik? Coba bayangin itu. Saya selalu nasihatin, waktu itu dulu pernah saya suruh ngelabrak Mas. Karena anaknya saya, Velita itu diomelin sama Mas. Saya nasihatin dia, apa harus berantem sama saudara itu, jangan berantem. Apa harus saya ngelabrak? Apa tujuannya coba? Fungsinya seperti itu. Saya bongkar sekarang. Hah? Dia bilang cerita katanya, si Mas Karsam suka megang-megang, katanya megang-megang dia. Ini saya bongkar sekarang. Tolong, siapa? Kurang mengerti apa saya sama dia? Untuk mendidik dia, saya nasihatin sama saudara. Harus akur. Ya kan? Diajak silaturahmi, diajak main ke rumah saudara, gak pernah mau. Alasannya apa? Takut ketahuan kebusukannya. Sekarang saya pikir, coba kalian bolehlah bodoh, tapi tolol jangan. Gitu loh. Coba kalian pikir, ya kan? Dia menceraikan saya tanpa ngomong-ngomong, tanpa bilang. Ya jelas dia sekarang mungkin udah cerai karena kasusnya itu. Saya melakukan aniayaan, tapi di semua itu ada alasan. Yang perlu
ada mediasi. Mana? Coba. Ini yang saya nggak habis pikir. Coba. Gitu loh. Biarin saya dibilang gila, biarin saya dibilang gelo. Tapi karena dia yang lebih gila duluan. Si Ainur Hayati yang lebih gila duluan. Yang lebih gelo duluan. Punya suami. Main gila sama laki-laki lain. Kurang apa suaminya? Gak pernah ikut. Gak pernah peduli sama suami. Suami lumpuh. Boro-boro nanyain keadaan gimana, malah yang ditanyain duit. Di mana perasaan? Coba, gimana sakitnya perasaan saya? Hah? Sakit lumpuh nggak bisa jalan, yang ditanya bukannya kesehatan, tapi malah dia nanyain duit. Ini jujur aja, coba pikir. Makanya tolong nih saudaranya juga harusnya peka, harusnya itu tegur. Sekarang si Ainur Hayati nganggur. Nggak kerja setelah jadi janda, nggak kerja. Untuk biaya sehari-hari dari mana? Kalau bukan dari hasil dia zina, kalau bukan dari hasil dia itu dari selingkuhannya, tolong jangan mentang-mentang ini bukan urusan kalian, masing-masing urusan masing-masing, jangan. Tapi akibat daripada dosa zina itu ke semuanya, saya kasih tahu, tolong gitu loh. Nggak mungkin nggak, orang juga mikir, ya kan? Si Ai nganggur. Udah jadi janda, tapi pakaiannya bagus-bagus. Kalau belanja itu selalu belanjaannya banyak, ya kan? Padahal nggak kerja dia. Dari mana hasil itu? Kalau nggak jual diri, ingat itu. Jangan sampai kita semua kena azab daripada berzinaan. Ainur Hayati, tolong. Memang, ya kan? Mulut manis dia adalah senjata dia. Itu pinternya dia. Dan sikap dia, karangan cerita dia, itu adalah siasat dia. Saya udah tahu. Itu loh. Semakin kemari saya biarin, saya diemin, saya diemin. Makin kemari kok kayaknya makin menjadi gitu loh. Makin seolah-olah itu dia yang merasa tersakiti gitu loh. Coba. Justru malah saya yang merasa tersakiti. Yang saya tersakiti, dia durhakai, dihianati. Coba. Kalian pikirlah baik-baik. Nganggur, ya kan, gak kerja, ya kan. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari dari mana dia? Bajunya bagus-bagus. Kalau belanja, kalau pergi pulang belanjaannya banyak. Coba kalian pikir dari mana duit itu? Kalau bukan dari hasil jual diri dia menjadi istri simpanan seorang pejabat, anggota DPRD. Ini penjabat juga penjabat nggak tahu malu, nggak punya akhlak. Pejabat nggak bermolar. Ngomong saudara masih saudara sama Bupati Sumedang, tapi nggak bermolar, nggak punya akhlak. Istri orang main direbut. Siapa yang terima coba kalau istri orang direbut? Siapapun itu. Nggak ada yang terima kalau istrinya direbut. Ya kan? Saya nggak butuh nasihat, udah ikhlasin, bukan jodoh segala macam. Saya bukan masalah itunya. Caranya yang saya nggak bisa terima. Sampai kapanpun itu. Nggak ada itikat baik sama sekali. Bingung saya itu. Udah gitu seolah banyak ini. Membela diri. Ngarang-ngarang cerita lah saya gimana. Ngarang-ngarang cerita. Itulah akal busuk daripada Ainur Hayati. Kalau jelekin saudara nggak kira-kira. Coba. Siapa yang nggak sakit? Saya jujur aja lah. Mohon maaf terus terang aja. Karena saya itu benar-benar sakit hati sekali gitu loh. Saya sakit hati sekali. Saya yang terzolimi, saya yang dibatasi, nggak boleh ketemu anak, nggak boleh komunikasi sama anak. Nomor saya diblokirin. Apa tujuannya? Coba. Bukan ada etikat baik sama sekali komunikasi sama anak atau gimana. Saya minta tolong, saking saya ngemis minta tolong fotoin anak saya, nggak ada yang bantu. Pada takut sama Ainur Hayati, takut kok sama orang yang tukar zina, takut sama orang yang jadi selingkuhan. Ingat, ya, tolong ini baik-baik, ya, tolonglah dipikirkan. Ada mediasi lah, ada etikat baiknya lah, tolong, supaya saya juga tenang cari uang buat nafkahin anak. Itu loh. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.